jamu kami sebenarnya juga ada probiotiknya. Itu yang kami dapat dari Profesor Anung di Jogja. Jadi jamu dengan probiotik itu nanti khasiatnya lebih dahsyat daripada yang tanpa probiotik. Jadi untuk jamu ini sebenarnya sederhana sekali. Sebenarnya mungkin hampir semua masyarakat sudah minum jamu, meskipun terbatas. Misalkan, oh minumnya apa? Oh saya jahe anget. Jahe itu sudah herbal, udah kategori jamu ya itu ya. Tinggal ditambah nanti ditambah jeruk nipis. Kalau untuk batuk dan segala macam ditambah serai itu ya, atau ditambah sambiloto misalnya, itu udah jadi jamu lebih lengkap. Jadi sebenarnya mudah. Jadi pembuatan jamu ini secara teknis sangat mudah. Yang diperlukan itu adalah kesadaran, kemudian kemauan, itu saja. Bahan-bahan melimpah kok. Saya di halaman rumah orang, dan sering kami mendapat ini, wah di rumah saya sambiloto banyak, hanya dibuang-buang, ya udah bawa ke sini. Di rumah saya ada belimbing muluh, nggak kepake, karena nggak tahu untuk apa, ya udah bawa ke sini, dan kami ajarkan juga. Oh belimbing muluh bisa dipakai untuk obat apa, untuk sambiloto untuk obat apa, itu kita kasih tahu mereka yang menyumbangkan itu ya, hasil dari pekarangannya. Karena tadi belum ada izin ya, kita pertama untuk pasien, kemudian untuk orang-orang yang pernah ke sanggar, itu pasti mereka minta atau ini apa gitu, pesan itu kita kasih, terus teman-teman yang tahu, itu kita kasih, dan itu cukup banyak yang permintaan-permintaan. Terutama ketika COVID itu kita ngirim sehari itu mungkin bisa sampai berapa puluh paket gitu ya, ke berbagai kota itu. Satu paket bisa isi 4 botol, 10 botol, ada yang satu keluarga kena gitu. Ketika yang sudah pernah datang dan kita beri, terus kemudian karena cocok, mereka terus ingin beli, bisa nggak kami beli, nah gitu. Jadi akhirnya ya kami menghitung harga produksi ya untuk apa ya, untuk latihan kita promosi gitu. Karena mereka sudah tahu efeknya ketika sudah habis terapi, terus kemudian minum jamu. Ya dari seorang tadi orang Toraja yang nginep di sini, kami pernah dapat pesanan tuh dari Duta Besar Belgia di Jakarta, orang bule, asam lambungnya nggak sembuh-sembuh, minum jamu dari sini cocok. Itu pesan sampai 3 kali itu, udah 3 kali udah katanya baik. Nah itu sebenarnya gini, mungkin pernah lihat di medsos saya membuat jamu gitu aja. Nah, tapi orang itu tadinya tuh taunya saya orang Jogja. Dia bilang, Om saya boleh belajar di Jogja untuk bikin jamu, dan ternyata saya bilang saya nggak di Jogja loh, saya di Kediri, tapi dia mau ke sini. Seperti itu. Tapi saya tidak promosi sanggar ini, saya hanya mengupload bahwa saya membuat jamu. Jadi pupuk ini kan kita buat dari limbah-limbah makanan, minuman, limbah jamu ya, yang sudah kondisinya beraneka ragam, mau setengah busuk, mau sudah matang, mau segar, kita untuk pupuk. Ini bisa diaplikasikan untuk tanaman bunga, tapi nanti harus lihat bahan-bahan pembentuknya. Jadi bahan-bahan tertentu ini cocok untuk bunga, nanti bahan-bahan tertentu lain cocok untuk tanaman buah, itu harus kita lihat. Dan memang kami juga coba-coba aja, karena banyak kemungkinan kan. Jadi kalau ini sisa jamu yang isinya jahe, serai, jeruk, kemudian ditambah nasi, apakah cocok untuk bunga? Mungkin kalau ditanya itu juga belum ada yang bisa jawab. Kami coba gitu. Oh ternyata bunga tertentu cocok. Nah itu kita coba. Untuk padi juga kita ada coba, kita kemudian lakukan. Kebetulan waktu itu saya dapat resep yang dari Dr. Sugeng Lo, itu beliau ini dokter pertanian ya. Terus kami coba dan kami tambah dengan sisa jamu, hasilnya lumayan lah untuk pupuk padi, bisa khusus itu. Bahannya itu kalau padi, bonggol pisang, nanti daun-daunan macam-macam itu ya, yang ada di sawah atau di kebun gitu ya. Kemudian memang kita beri tetes tebu untuk memfermentasi ya. Lalu jamu kami sebenarnya juga ada probiotiknya, itu yang kami dapat dari Profesor Anung di Jogja. Jadi jamu dengan probiotik itu nanti khasiatnya lebih dahsyat daripada yang tanpa probiotik. Probiotik itu bakteri baik. Jadi kalau umum mungkin biasanya minum apa yang botol kecil itu untuk pencernaan, hanya pencernaan. Kalau kami punya probiotik untuk
melawan virus, untuk regenerasi sel, untuk melawan kanker dan segala macam. Itu dari profesor di Jogja dan juga di profesor dari UNER kami dapatnya. Kami memakai probiotik itu baik secara teori maupun praktek. Makin lama itu makin baik kualitasnya. Jadi probiotik itu kalau orang umum mungkin nyebutnya ragi. Jadi kalau sesuatu dikasih ragi itu sebenarnya dia pengawet alami ya. Istri saya kebetulan ini ahli tata boga, memang lulusan tata boga. Jadi fungsi ragi apa, saya diajarin sama istri saya nih. Oh, ragi itu begini-gini. Jadi kami punya jamu yang paling dahsyat itu yang umurnya udah lebih dari 1 tahun, itu udah sangat bening, rasanya enak dan pokoknya luar biasa. Justru makin lama makin ini yang membedakan jamu kami dari jamu lain. Kalau EcoBrick itu sudah untuk yang kecil-kecil ya, bisa jadi dingklek. Dingklek itu yang bangku kecil. Terus kemudian kalau kita sudah punya banyak EcoBrick, bisa jadi pembatas taman. Kebetulan memang kami tidak aplikasikan di sini karena ruang terbuka dan kena panas. EcoBrick ini kelemahannya ketika dia kena panas dia akan rusak dan itu akan malah membahayakan lingkungan. Jadi kami hindari itu. Kami nantinya akan bisa ditaruh di luar ruangan tapi ditutup dengan tanah liat. Jadi ibaratnya tanah liat itu sebagai pengganti semen. Itu nanti bisa untuk menghindari ya panas itu tadi. Karena kalau plastik kena panas itu jadi racun, itu bahaya. Maka tiap botol minuman kan selalu ada hindari dari sinar matahari. Karena begitu kena panas dari matahari, sebenarnya bukan hanya matahari, jok motor, mobil itu begitu panas pokoknya itu jadi racun. Bukan hanya matahari. Molekulnya akan pecah dan akan jadi racun. rusak, ya. Itu bahaya. Jadi kami memang sengaja mengumpulkan sebanyak-banyaknya dulu karena nanti kami akan rencana kedepannya akan jadi bikin proyek bangunan yang semua bahannya itu bukan batu bata ya dari EcoBrick ini. Dari EcoBrick. Jadi kami membutuhkan sampai beberapa ribu buah EcoBrick. Kami dikunjungi yang beberapa kali justru dari aparat keamanan, dari Koramil, kemudian Polsek ya. Karena PPKM ya waktu itu. Karena mereka khawatir kalau tamu kami suka setiap hari banyak rame. Tapi kemudian kami jelaskan protokol kami adalah semua yang datang ke sini harus minum jamu khusus yang kami ramu untuk mencegah penyakit, apapun penyakitnya ya, virus kan batuk pilek apa segala macam supaya tidak banyak menular gitu ya. Kemudian dari Dinas Kesehatan juga pernah datang meskipun volunteer, jadi bukan karena tugas dinas, kebetulan tuh teman yang tertarik dengan ini, tapi memberikan masukan juga. Kemudian dari ada lagi dari UMKM juga ya, memberikan masukan supaya nanti segera bergabung, dan juga dari BPOM, jadi BPOM untuk mengurus perizinan atas produksi jamu. Itu kami datang ke BPOM dan kami diberi layanan konsultasi. Idealisme dari sanggar ini, kami ingin apa yang kami gunakan, kami mengambil sesuatu dari alam, akan kami kembalikan sampai dari produksi jamu, terus kemudian dari residu atau sisa-sisanya kami olah menjadi pupuk, dan pupuk itu akan kembali lagi ke alam. Terus yang tidak bisa diolah kembali ke alam, plastiknya akan kami gunakan EcoBrick. Jadi dari hulu ke hilir itu kami olah sedemikian rupa hingga menjadi idealisme kami untuk mengelola sanggar. Jadi kami berharap keberadaan sanggar ini nanti menjadi sarana wahana untuk penyadaran ya. Penyadaran siapa aja mau datang, pertama sadar diri, mengenal diri, potensi dirinya ya, dengan berbagai metode yang kami nanti akan berikan, apakah melalui semacam konseling atau pelatihan atau apa, kebetulan kami punya kompetensi untuk itu. Kemudian melalui langsung tindakan nyata, sadar diri untuk menjaga alam, itu semua orang mengatakan kebersihan sebagian dari iman, segala macam itu, tapi perilaku menyampah ternyata luar biasa. Nah, datang ke sini kita akan ajari untuk usahakan tidak ada sampah keluar dari rumah ini, semuanya kita kelola dengan baik. Kemudian setelah itu, setelah sadar diri, kalau kita hidup dalam satu komunitas, kemudian sebagai bangsa, tentu kita juga harus berkontribusi ke komunitas dan bangsa kita ya. Paling gampang setidaknya dengan mendoakan mereka. Kalau kita nggak bisa kontribusi apa secara fisik, apakah uang, tenaga apa,
doakan mereka. Jadi di sini di Sanggar ini nanti juga sering nanti kami mendoakan siapapun itu, pemimpin kita siapapun, dari manapun kita doakan ya. Dan itu kita harapkan nanti menjadi suatu perilaku bahwa kita hidup itu harus saling hormat menghormati, tolong menolong itu tidak harus dengan tenaga, uang dan fisik itu ya, tapi juga dengan doa itu aja udah luar biasa. Kita saling menghargai. Dan dengan itu nanti kalau kita sadar sebagai kita itu satu saudara, satu udara ya, saudara itu satu udara yang kita hidup ini sama, maka tentu kita akan hidup rukun, damai. Kita tidak usah banyak ngomong tentang Pancasila, tapi kita langsung wujudkan dalam hidup sehari-hari. Saya suatu waktu setelah memproduksi ini berpikir, wah saya kalau produksi manual nanti uang saya habis, suatu ketika akan habis ya, yang saya alokasikan. Karena jualannya nggak nutut, jadi saya harus jualan lebih banyak. Kalau mau jualan lebih banyak, saya perlu mesin. Tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak saya kenal, namanya Ko Henry, pengusaha Kediri. Dia datang itu sebenarnya pengen belajar meditasi. Terus saya cerita, saya ini bikin jamu kok. Terus dia cerita, saya mesin-mesin komplit, belum saya pakai katanya. Saya belikan anak saya untuk ngeracik kopi dan segala macam, itu kan sama serupa, mau ngeracik kopi, ngeracik herbal kan sama, komplit nanti. Nah, harapannya nanti sebentar lagi kami akan membuat pabrik, ya mungkin skala kecil ya, tapi dengan peralatan modern bersama mitra kami, dan nanti kemudian kita bisa menjadi pendukung nanti untuk kegiatan sosial kami. Karena kalau kegiatan sosial kita tidak punya dukungan dana secara mandiri, pasti kolaps, akan habis ya. Dan nanti kita udah rencana kemungkinan mulai bulan depan pabrik itu sudah setting mesin-mesinnya lengkap. Ini tinggal melengkapi 1-2 mesin. Besok akan kami cari di Surabaya, sudah dapat ini penjualnya. Dan kemudian perizinan akan kami urus. Moga-moga 3 bulan terbit sehingga jamu ini bisa dinikmati masyarakat luas. Kalau sekarang hanya terbatas yang kenal-kenal kami aja. Kami menyadari dengan pengalaman saya pribadi ya, berkeliling Nusantara, Indonesia sampai pelosok-pelosok, banyak dari mereka itu memang kesulitan, apalagi kemudian ketika pandemi ya, ketika sakit mau beli obat aja pasti nggak ada ini. Terus kalau beli obat pun obatnya yang mahal belum tentu cocok, dan banyak yang nggak cocok ya karena obat kimia. Dan kami percaya nanti obat herbal ini akan banyak membantu mereka, risikonya lebih sedikit, sehingga dengan itu nanti kami bisa menolong masyarakat luas untuk menikmati katakanlah ramuan atau semacam obat yang mudah murah didapat gitu ya, dan aman untuk mereka. Nanti kami akan lakukan uji lab dan segala macam yang disyaratkan BPOM, dan mungkin melebihi dari syarat itu akan kami lakukan supaya betul-betul ramuan kami ini tidak membahayakan, kemudian juga betul-betul bermanfaat, berkhasiat. Jadi hidup itu harus bermanfaat. Urip itu urup. Urup itu nyala, ya. Hidup itu harus bermanfaat. Maka kami coba hidup kami bermanfaat. Semoga juga semua yang menyaksikan nanti menjalani hidup yang bermanfaat bagi sesama, juga bagi semua makhluk. Tumbuhan itu juga makhluk ciptaan yang perlu kita rawat. Binatang juga begitu. Binatang ada yang besar, ada yang kecil, itu kita usahakan kita ikut sumbangsih dalam merawat ya, sehingga manfaat kita untuk lingkungan semuanya. Sehingga dengan nanti lingkungan yang sehat, hidup akan lebih sehat, anak cucu kita akan menikmati hidup lebih sehat. Kemudian kita juga lestarikan apa yang sudah menjadi pengetahuan luhur dari nenek moyang kita yang sudah terbukti ratusan tahun. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Tidak di copy paste ya, kalau di copy paste nanti nggak sesuai nanti. Kembangkan sesuai kondisi zamannya. Dengan demikian nanti kita bisa menikmati hidup lebih sehat, bahagia, sejahtera. Terima kasih, saya Bambang Setiaji. Semoga Anda semua dipenuhi dengan berkat melimpah.